Mari bersama-sama kita bersinergi membangun Dumai untuk menuju menjadi kota idaman yang lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast Dumai Kota Idaman yang ditaja oleh Gerakan Pemerhati Lingkungan Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan ICC Indonesia Creator Community. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita Ketua KONI Kota Dumai, Bapak Agus Setiawan ST. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bang Budi, terima kasih. Salam olahraga, jaya. Oke, luar biasa Pak Agus ya. Gimana Pak Agus? Mungkin sebelum kita bicara jauh tentang olahraga nih Pak. Ya. Mungkin kita ingin juga ya Pak Agus cerita nih lahirnya di mana. Kemudian latar pendidikannya dan saat ini bekerja di mana. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bang Budi. Jadi saya memang asli putra daerah Dumai, Kota Dumai, yang lahir kurang lebih sekitar 42 tahun yang lalu. Masih muda ya? Masih muda. Dan tentu hari ini memang saya sehari-hari memang menjabat sebagai Area Manager Communication, Relation, and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai. Dan kalau bicara tentang latar belakang pendidikan, ya saya dari SD sampai SMA ini memang di Dumai. Hanya kuliah saja itu di Pekanbaru, tepatnya mengambil Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Oke. Itu pendidikannya dan sebelum menjadi Ketua KONI Pak, itu cabur apa nih yang dipegang? Ya, saya sempat menjadi 2 kali penjabat sebagai Ketua Umum Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Wah, ini olahraga sunnah nih Pak. Iya kan? Untuk Pemkot Dumai ya. Pemkot Dumai ya. Dua periode. Dan memang awalnya memang kita melihat olahraga ini menjadi sebuah olahraga yang cukup banyak diminati. Panah ini ya. Panah ini. Tapi memang sekali lagi perlu pembinaan yang lebih efektif, lebih intensif seperti sehingga memang olahraga ini bukannya sebatas mendapatkan prestasi, tapi juga bisa menjadi sebuah budaya yang baik di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ya kita sama paham dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu ya. Ini kan menjadi sebuah slogan yang sebenarnya tidak hanya sebatas menjadi slogan saja, tapi kita buktikan dalam kehidupan nyata kita. Insano corpore sano. Nah, jadi ini yang kemudian membuat saya kalau bicara masalah olahraga sebenarnya ya banyak cabang olahraga yang saya ikuti ya. Banyak olahraga cabang yang banyak ya. Ya mulai dari olahraga badminton, kemudian sempat silat juga Pak ya? Oh sempat. Kalau dulu saya atlet pencak sebenarnya. Iya. Saya dulu bernaung di perguruan pencak silat Domas Cimande. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya? Dari sejak kecil SD lah, 90-an. Berarti emang udah nekunin olahraga dari kecil Pak? Betul, dari kecil saya sudah terbiasa dengan olahraga. Dan semakin besar banyak olahraga yang saya ikuti, meskipun memang tidak menjadi atlet secara ini ya dalam tanda kutip yang berprestasi. Tapi memang hobi ya. Hobi olahraga. Sampai saat ini silat masih ditekuni Pak Agus? Kebetulan memang belum, tapi hubungan enggak lagi. Tapi memang hubungan komunikasi kita, koordinasi tetap intensif kita lakukan sekali. Jadi itu kemudian belakangan ya saya juga banyak lah, mulai dari badminton, sepedaan, golf, panahan, termasuk sekarang juga berkuda. Berkuda juga. Ya, berkuda juga. Meskipun baru mulai latihan ya. Saya pernah dapat cerita nih, yang menceritakan Bapak sendiri. Pernah ke tackling sampai harus operasi HCL ya. Betul. Jadi memang. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi kita di perusahaan itu kan ada olahraga turnamen olahraga, olahraga dalam rangka ulang tahun perusahaan. Nah, pada saat itu memang saya sudah ikut pertandingan beregu untuk badminton. Ya, jadi hampir atas nama Pertamina ya, internal ya, atas nama bagian kita. Nah, ini sudah hampir seminggu kita tanding nonstop setiap hari, gitu kan. Mungkin sudah fatigue juga, udah kelelahan. Tiba-tiba besoknya pertandingan sepak bola. Atas nama departemen juga? Sama, ya atas nama tim juga begitu. Nah, kebetulan memang pada saat itu posisi saya
ditempatkan sebagai striker. Wah. Padahal sebenarnya biasanya saya jadi stiker. Jadi saya taruh di sebagai striker dengan badan yang berat badan saya memang tidaklah ideal waktu saat itu. Ya? Ya saat itu masih di kisaran 80-an lah gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu karena posisi saya memang pada posisi yang dekat dengan gawang, jadi dianggap posisi yang ini posisi yang harus diperhitungkan. Sehingga ketika saya bawa bola, itu 2 orang yang menghadang saya. Dan ketika saya bisa lewati 1 orang, ternyata dua-duanya nggak terima. Dan kemudian mensliding saya dengan posisi jatuh itu yang tidak pas gitu ya, sehingga mengakibatkan ACL atau ligamen saya putus pada saat itu. Nah, dan kemudian saya melakukan operasi di bulan Januari 2023. Waktu itu di Medan kejadiannya. Nah, di bulan Maret saya mutasi, pindah kerja di Dumai. Dan ternyata saya juga diuji lagi dengan insiden yang terjadi di Kilang Heru 2 Dumai kala itu. Dan pada saat itu memang menuntut saya untuk turun ke lapangan. Sehingga saya lupa kalau saya lagi dalam tahap recovery pasca operasi. Nah, ternyata di bulan April saya baru tahu bahwa kondisi operasi ligamen saya robek lagi, putus lagi. Dan akhirnya di bulan Mei Mei tahun lalu saya melakukan operasi yang kedua. Dan alhamdulillah sampai kondisi saat ini secara kondisi dokter sudah menyatakan bagus. Tapi memang belum dibenarkan untuk operasi belum dibenarkan untuk olahraga yang berat, beraktivitas Jadi maka saya sering tekankan kepada seluruh insan olahraga bahwa itulah pentingnya kita memahami bagaimana sebenarnya olahraga yang sehat dan benar. Betul. Bukan hanya sebatas melepaskan hobi. Nah, kadang kita karena hobi, karena ingin dilihat menjadi pemain yang handal gitu sehingga melupakan faktor-faktor keselamatan. Ya. Aku ujung-ujungnya apa? Tanpa melalui pemanasan terlebih dahulu gitu ya, stretching terlebih dahulu. Mungkin warming up-nya kurang ya. Betul sekali. Nah, sehingga ini yang biasanya banyak memicu terjadinya cedera dalam olahraga. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga buat seluruh atlet, karena kita tidak ingin prestasi atlet itu terkendala hanya karena permasalahan cedera, betul. Ya, itu kenapa kemudian di KONI kita punya hari ini bagian atau departemen kesehatan atlet. Dengan harapan apa? Mereka bisa berbagi untuk bagaimana melakukan menjadikan atlet ini lebih sadar, lebih aware terhadap keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan aktivitas olahraga. Bukan hanya semata-mata mengejar prestasi. Gitu. Apalah artinya prestasi kalau ternyata kesehatannya tidak mendapatkan perhatian. Akhirnya terhenti kan? Betul. Betul sekali. Jenjangnya juga terhenti. Betul. Dan hari ini KONI juga menjadi beban lah, atau menjadi bagian tanggung jawab kepada Pak Agus. Dan ini gimana nih bagi waktunya nih antara sebagai seorang area manajer di Pertamina dan juga menjadi ketua KONI yang juga hari ini dituntut untuk berprestasi pada Popor besok, Pak. Betul. Jadi memang ini sebuah challenging buat saya. Bagaimana kemudian saya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya membagi fokus. Ya, karena bagaimanapun saya tidak ingin ada campur aduk. Itu dia. Itu kan campur aduk yang kemudian membuat saya tidak katakanlah kurang profesional dalam itu. Maka memang untuk urusan KONI saya tetap berkoordinasi secara online ataupun tetap melakukan koordinasi, dan kita punya ketua harian. Tetapi pada saat-saat di luar jam kerja saya selalu melakukan koordinasi tatap muka dan diskusi bersama teman-teman pengurus yang lain. Bahkan saya juga menyempatkan hadir di event-event yang dilakukan oleh cabur-cabur cabang olahraga, agar ingin menunjukkan bahwa ini loh, kita itu ada. KONI hadir untuk bagaimana kemudian membangun sebuah sistem pembinaan prestasi yang lebih baik lagi. Dan bukan hanya itu, tapi bagaimana
prestasi ini bisa meningkat dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Itu yang terpenting. Karena ya kita bicara hari ini tentang prestasi, sangat naif kalau kemudian kita tidak barengi dengan sarana dan prasarana. Betul sekali. Ada tersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung untuk itu. Maka kita menyambut baik dan mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam hal ini, bagaimana kemudian upaya yang sudah dilakukan untuk bagaimana menyediakan sarana dan prasarana untuk olahraga sehingga atlet-atlet Kota Dumai ini bisa meningkatkan ya, prestasi mereka dan bisa berbicara bukan hanya di kancah level kota, tapi juga provinsi maupun nasional. Bahkan syukur-syukur ada internasional. Baik, Pak Agus. Hari ini juga merupakan salah satu kegiatan tahun ini ya, yang ada agenda Kejurkot. Betul. Ini pelaksanaan mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi baik Bang Budi, jadi memang tahun ini memang kita agendakan ada kejuaraan olahraga tingkat Kota Dumai. Dan saat ini memang kita rencanakan ada sekitar 18 cabang olahraga yang akan melakukan kejuaraan ini gitu ya. Dan ini kita mulai rentang waktunya dari tanggal 14 Juli sampai nanti penutupannya di tanggal 27 Juli 2024. Nah, harapannya adalah kita bisa melakukan evaluasi terhadap persiapan atlet-atlet kita. Yang mudah-mudahan Kejurkot ini menjadi sebuah barometer dari persiapan kita untuk menghadapi agenda yang lebih besar lagi nanti di tahun 2026, yaitu Pekan Olahraga Provinsi, di mana Kota Dumai menjadi salah satu tuan rumah bersama dengan Kabupaten Siak nantinya. Nah, yang menjadi konsen kami hari ini, kita memang ingin melihat sejauh mana atlet-atlet kita ini mampu menunjukkan kemampuannya. Ya, persiapan latihan yang selama ini dilakukan, ya saatnya ini diuji. Inilah ajang untuk unjuk hasil dari pelatihan dan pembinaan selama ini. Nah, dari situ kemudian kita akan melakukan evaluasi. Karena tentu kita punya target yang cukup besar. Ya, bagaimanapun gengsi sebagai tuan rumah. Ini kan menjadi sebuah challenge buat kita untuk bagaimana kemudian mampu meningkatkan prestasi atlet-atlet kita sehingga bisa mendapatkan peringkat yang cukup menggembirakan dalam Porprov tahun 2026 nanti ya. Oleh karena itu kemarin kita ranking berapa? Kalau mengacu kepada prestasi Kota Dumai dalam Porprov Riau ini, memang kita melihat ada sebuah tren yang cukup menarik ini sebenarnya. Kalau dari 2006 itu kita peringkat keempat dengan 14 medali emas. 2006. Kemudian di 2009 itu kita peringkat ketiga dengan 19 emas. Kemudian 2011 itu kita peringkat 5 dengan 11 emas. 2014 kita peringkat ke-10. Mulai turun ya. Jauh sekali dari 5 ke 10 dengan 8 emas. Di 2017 itu kita peringkat ke-8 dengan 14 emas, dan di tahun 2022 yang baru dilaksanakan di Kuansing itu kita peringkat ke-9 dengan 10 emas. Nah, artinya kalau kita bicara tentang prestasi olahraga yang lumayan besar ini ya, kalau kita lihat memang punya tantangan tersendiri yang harus kita sama-sama selesaikan permasalahan ini. Karena bagaimanapun kita mencoba melakukan evaluasi terhadap prestasi yang sudah ada. Pertama, kendala yang kita hadapi saat ini adalah kita, mohon maaf, minim sarana dan prasarana untuk pembinaan atlet yang betul-betul mendukung untuk peningkatan peningkatan prestasi. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai saat ini dengan membangun stadion, dan nantinya juga membangun GOR untuk indoor, olahraga indoor ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal untuk merangsang ya. Betul, ya, hadirnya sarana dan prasarana untuk pembinaan atlet yang mendukung untuk penunjangan prestasi. Yang kedua, kalau kita lihat kemarin itu memang persiapan yang kurang baik seperti waktu pemusatan latihan yang singkat, kemudian program latihan yang tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, dan ini akibatnya apa? Akhirnya berdampak kepada kemampuan atlet yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Sehingga ini memang ke depan kita perlu
meningkatkan kemampuan atlet, baik itu kemampuan fisik, tekniknya, dan pengalaman bertanding. Itu yang terpenting. Dan bagaimana juga terkait keterbatasan anggaran, Pak? Nah ini dia. Jadi kalau melihat beberapa tahun belakang, ya memang kita akui pemerintah Kota Dumai sudah memberikan anggaran yang boleh katakan lumayan memadai ya untuk Kota Dumai. Tapi tentu ini dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain gitu ya. Tapi tentu ini kami memandang masih perlu. Ya, masih perlu peningkatan yang cukup signifikan ketika kita ingin berbicara tentang bagaimana prestasi ini meningkat. Ya. Ya, satu contoh saja, ketika kita membandingkan pada saat persiapan untuk Porprov di 2022 di Kwansing kemarin, anggaran yang kita siapkan, anggaran yang kita siapkan untuk seluruh kontingen Kota Dumai itu ternyata jauh lebih kecil dibanding dengan anggaran yang disiapkan untuk kontingen sepak bola Kabupaten Bengkalis. itu barometernya ya? Itu barometernya. Ini luar biasa. Jadi ini sangat jauh sekali. Untuk itulah kemudian kami sebagai pengurus KONI melalui pendekatan dan pemaparan presentasi kepada Bapak Wali Kota, ya kita melakukan presentasi tentang apa rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Inilah kemudian kami mengupayakan. Dan ini kita lagi berjuang untuk meningkatkan penganggaran buat KONI dan cabang-cabang olahraga untuk di tahun depan. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan sampai 9 miliar. Ya. Gambarnya 9 miliar Pak ya? Gambarannya, kita lagi perjuangkan ini di tahun 2025, mudah-mudahan bisa tembus sampai 9 miliar. Ini yang kita perjuangkan dengan harapan perlahan kita coba bangun sebuah sistem pembinaan atlet yang benar-benar lebih baik lagi. Karena kalau hari ini kita bicara tentang pembinaan prestasi, tidak luput dari bagaimana tadi. Ada penghargaan. Bentuk penghargaan kepada atlet. Ada uang pembinaan juga. Harus seperti itu. Hari ini kenapa? Kita bicara ya jangan nggak perlu. Kita bicara realistis saja lah ya. Kita nggak naif bahwa ya atlet kita juga butuh apresiasi yang diberikan itu kepada prestasi yang mereka berikan. Gitu. Maka kalau kita bicara hari ini, tidak sedikit sebenarnya putra daerah Dumai, atlet-atlet yang asli orang Dumai itu berprestasi, tapi terpaksa mereka pergi ke daerah lain. Itu dia yang disayangkan. Iya, kenapa? Karena memang penghargaan yang mereka dapatkan di daerah lain itu jauh lebih besar dibanding kita. Artinya kesejahteraan atlet juga harus diperhatikan ya Pak. Betul sekali. Nah itulah kenapa kemudian kami dari pengurus KONI kali ini termotivasi untuk bagaimana kita memang betul-betul berharap segala upaya kita lakukan. Ya. Hari ini kemarin kita sudah lakukan presentasi di depan Pak Wali. Ya. Kita berharap ada tambahan dan mudah-mudahan perjuangan ini bisa direalisasikan di tahun depan. Kita punya anggaran yang cukup banyak ya, mudah-mudahan bisa mencapai 9 miliar sehingga secara perlahan menjelang 2026 ya kita bisa mempersiapkan untuk itu. Ya kalau hari ini kita bicara di bawah naungan KONI itu paling tidak ada 45 cabang olahraga yang berada di bawah KONI. Bahkan ini informasinya udah ada beberapa cabang olahraga yang akan baru bergabung. Ya total anggap 50. Ya kalau misalnya nih 1 miliar saja dianggarkan untuk satu tahun, artinya untuk 50 ini masing-masing cabur hanya mendapatkan 20 juta. Bagaimana kita bicara prestasi? Itu bicara bagi habis ya? Bagi habis, bagi rata 20 juta. Untuk memberangkatkan atlet kontingen saja, apa cukup 20 juta? Ya, kita nggak usah bicara pembelian alat gitu ya. Nggak usah bicara itu dulu ya. Tapi kalau untuk kita partisipasi hadir di sebuah event dan segala macam, nah tentu kan ini butuh biaya yang tidak sedikit. Maka kita sangat berharap dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota gitu. Bagaimana kemudian beliau juga konsen untuk membina prestasi olahraga di Kota Dumai ini ya. Dan mudah-mudahan proposal yang kita sampaikan kepada pemerintah Kota Dumai, kita lagi berjuang untuk mendapatkan penambahan APBD itu mudah-mudahan berhasil dan ini juga bisa kita manfaatkan bersama-sama nanti untuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap prestasi atlet. Selain dari APBD, Pak. Ya. Sumber dana mana lagi yang bisa diberdayakan lah? Ya. Mungkin CSR-nya atau gimana? Betul. Tentu potensi yang ada di Dumai ini sangat besar sebenarnya. Nah, kalau kita, nah ini juga menjadi bagian perjuangan kami. Kalau kita bicara terkait undang-undang, sebenarnya ada daerah yang sudah mengeluarkan perda bahwa anggaran untuk APBD itu diambil 2% untuk olahraga.
2% saja 2%. dari APBD. Itu ada undang-undangnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran anggota-anggota legislatif kita yang baru, ini mudah-mudahan bisa terpikirkan sehingga betul-betul alokasi itu. Alokasi untuk olahraga ini bisa digolkan dalam sebuah bentuk peraturan daerah gitu ya. Tetapi samping itu, potensi di Duma ini cukup banyak. Berapa banyak stakeholder yang bisa kita libatkan bersama dalam pembinaan atlet. Ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Dumai ini, dan sekarang kita bisa tanya, berapa persen yang mereka sudah berikan untuk peningkatan olahraga di Kota Dumai? Ya, bukan hanya dalam bentuk dana ya. Bisa saja mungkin dalam bentuk bantuan penggunaan sarana, fasilitas olahraga yang bisa kita lakukan. Ya ini kan sebenarnya tidak bentuk dana yang kita minta gitu ya. Ya dapat kita bisa berlatih di sana gitu dengan sarana fasilitas yang ada gitu ya, bisa digunakan atau secara mungkin bersama. juga bisa dalam bentuk barang. Betul sekali ya. Nah, sarana prasarana ini yang kita bisa harapkan gitu ya. Dan tentu saja kita berharap ke depannya kita punya semacam program Bapak Asuh. Itu dia. Ya, untuk masing-masing cabur ini kita kembalikan ke perusahaan. Atau mungkin nanti dari KONI kita bisa bersama-sama ya mengkoordinir ini gitu ya. Ya kita punya perusahaan-perusahaan besar di sini gitu ya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Tapi kalau seandainya, bayangkan kalau seandainya satu perusahaan ini bisa mengcover untuk pembinaan atlet satu cabur saja. Wah, luar biasa ini. Artinya kita punya peran dan tanggung jawab yang sama. Ya, semua pihak harus punya konsentrasi terhadap bagaimana membangun olahraga dan prestasi olahraga di Kota Dumai. Kira-kira KONI Dumai ada enggak akan melakukan arah seperti itu, Pak? Ya, kita sudah mempersiapkan itu. Karena kalau tadi kita lebih kurang 50 cabur. Betul. Ya kan? Kemudian kalau perusahaan mungkin lebih ya? Lebih. Kalau kita bicara dari Pelintung sampai ke Lubuk Gaung, itu bisa lebih kan? Ya, karena ini yang kita lagi upayakan. Karena bicara CSR dari perusahaan, tentu ini banyak banyak segmen yang harus di cover gitu ya, banyak cover. Nah, tentu kita akan melakukan secara persuasif pendekatan kepada masing-masing perusahaan agar bagaimana kemudian tetap memberikan perhatian. Sehingga yang saya harapkan ke depannya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Wali, tidak ada lagi nih cabur-cabur yang mengirimkan proposal langsung kepada perusahaan tanpa sepengetahuan KONI. Ya kan kita sangat disayangkan kalau ternyata perusahaan ini hanya fokus kepada satu cabur saja. Iya betul. Sementara belum tentu cabur ini berpotensi untuk memberikan berkontribusi dalam peningkatan tadi ya prestasi ya, peraihan medali dan segala macam gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, atletnya pun nggak ada. Nah itu dia. Karena sayangnya juga Pak, ketika itu dilakukan juga nggak besar mereka bantu, paling 500, 300. Jadi kakaknya olahraga ini dipandang gimana gitu kan? Betul sekali. Mudah-mudahan KONI hari ini memberikan paradigma baru lah. Insya Allah, ya mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Oke, Ketua, untuk target KONI di Polpop nanti Ketua. Ya. Sejauh mana? Ya, tentu kita ingin melakukan yang terbaik ya, karena bagaimanapun kita untuk pelaksanaan Poprov ini paling tidak ada 5 kesuksesan yang kita harapkan. Betul. Pertama, sukses pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sukses prestasi. Ya, kalau memang kalau ingin menargetkan, tentu kita ingin masuk dalam 5 besar. Itu target. Ya. Tapi memang nggak muluk-muluk kali lah. Nggak muluk-muluk kali lah, 5 besar ya. Syukur-syukur bisa masuk 3 besar gitu. Iya. Di samping itu ada sukses ekonomi. Bagaimanapun kemudian kita berharap event-event yang dilakukan di Kota Dumai ini bisa bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Bayangkan ketika atlet-atlet datang ke Dumai, ya kontingen-kontingen dari masing-masing kabupaten kota, berapa kemudian banyak bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di Kota Dumai. Nah yang keempat tentu kita harus bisa sukses administrasi. Karena bagaimanapun suksesnya acara itu tetap harus dibarengi dengan pelaporan pelaksanaan yang baik dan transparan, kan seperti itu. Nah terakhir adalah bagaimana kemudian kita mampu sukses pemanfaatan venue pasca event. Ini yang kita harapkan. Iya. Kenapa? Karena kita ingin ketika kita menjadi tuan rumah, tentu ada venue-venue yang kemudian dibangun
di Kota Dumai ini, dan tentu ini bisa dimanfaatkan ke depannya. Karena kita bicara bukan hanya sebatas Porprov saja. Iya, iya. Ke depan kita masih banyak cita-cita yang cukup besar. Dan ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi, bahwa pembinaan atlet ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk peningkatan prestasi atlet itu. Iya. Nah, salah satu cara yang kita bisa manfaatkan, kita gunakan adalah bagaimana kemudian event Porprov ini bisa menjadi jalan untuk terciptanya atau untuk hadirnya venue-venue yang sangat representatif untuk mendukung prestasi atlet. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi bukan hanya sebatas sukses pelaksanaan saja. Gitu. Dan juga bukan hanya prestasi saja gitu ya. Betul sekali. Artinya ada yang berkesinambungan. Betul. Ya kan? Pasca dari pelaksanaan Porprov. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi harapannya memang prestasi kita dapat, ekonomi juga kita dapat, begitu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian pemanfaatan venue ini untuk pembinaan atlet ke depannya. Kira-kira nih Ketua, ya, apa yang mungkin ya artinya menjadi kendala-kendala itu ada? Ya. Selain anggaran lah. Ya, memang kalau kita lihat kemarin yang kita sudah petakan itu ya memang bagaimana kemudian atlet ini juga sekali lagi kemampuan atlet ini perlu ditingkatkan mulai dari kemampuan fisik, tekniknya dan pengalaman bertanding. Ini yang terpenting ya. Maka kita berharap ke depan akan semakin banyak event-event yang bisa kita manfaatkan, bisa kita adakan untuk bagaimana meningkatkan pengalaman bertanding. Bukan hanya di tingkat kota. Ya, tapi bisa mungkin ya, nanti ada masing-masing cabur ada kejurprov, ya, misalnya itu ya kita bisa kirim gitu ya. Kayak kemarin ada beberapa cabur yang ingin melakukan itu ya, kita bisa support ini, tapi tentu saja sekali lagi dengan ketersediaan dana ya seperti anggaran. Disesuaikan dengan anggaran lah ya. Begitu. Nah, tentu dan ketika kita bicara kemampuan atlet, tapi ini juga harus ditunjang bagaimana kemampuan pelatih untuk bisa menyiapkan paket latihan yang bisa menunjang prestasi atlet. Nah, ini yang perlu kita kalah pentingnya nih ya. Kalah penting. Pelatih juga kita siapkan, wasit juga. Betul. Sehingga atlet itu punya kemampuan, punya pengetahuan yang menyeluruh. Bukan hanya bertanding saja. Iya. Ya, tapi ada sisi yang dia harus pahami. Bahwa dalam pertandingan ini ada peraturan yang boleh, ada yang tidak. Nah, ini kan perlu mereka juga harus paham. Di samping itu ya tadi kita butuh apresiasi kepada atlet yang sudah memberikan nama baik kepada Kota Dumai. Memang itu penting Ketua. Ketika kita tidak mampu berapresiasi, dia akan diapresiasi oleh daerah lain. Itu dia. Ya, hari ini contoh. Hari ini ada atlet kita, yang akan berangkat ke PON. Anak Dumai. Itu dia. Ya, atlet kita itu ada yang berangkat PON gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian dia mampu berbicara di kancah nasional gitu. Ketika dia mampu berbicara di kancah nasional, luar biasa. Ketika ditanya, ini atlet mana? Atlet Dumai, meskipun mewakili Provinsi Riau, tapi ini atlet Dumai. Nah, baru kita kemudian apa sih yang harus kita bisa berikan? Itu seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya banyak anak-anak Dumai kita yang berprestasi di olahraga, tapi dia membela daerah lain, kabupaten atau kota lain, atau bahkan provinsi lain gitu. Karena apa? Dia mendapatkan apresiasi terhadap itu. Ya, terhadap prestasi yang dia sudah berikan. Maka, sekali lagi, kita memang tidak bisa membebankan ini semuanya kepada APBD, pemerintah kota dan segala macam. Perlu ada keterlibatan semua pihak. Inilah kenapa kemudian saya selalu menggaungkan sinergi membangun negeri, ya, menuju kota idaman. Gitu kan. Sinergi membangun negeri, ya, karena gitu mah kita harus bersinergi. Iyalah, nggak bisa kita bergerak sendiri. Karena ini kerja besar tuh. Betul, ya kan? Ya. Ini gawean kita yang besar dan cukup besar. Hari ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai ini kita tentu sudah melihat tanda-tanda ke arah ke sana itu sudah luar biasa gitu ya, yang harus dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bersama-sama mengawal ini, ya, dan kemudian mengajak partisipasi dari kalangan yang lebih banyak lagi. Bukan hanya perusahaan. Saya pikir juga ada insan-insan masyarakat Dumai yang hari ini peduli terhadap olahraga. Ya, Bang Budi pasti tahu lah betapa banyak hari ini orang-orang yang terlibat di cabang olahraga itu, dan bahkan dia harus mensubsidi olahraga itu sendiri. Iya, betul. Dengan kantong pribadi. Gitu, dengan kantong pribadi. Nah, akan lebih baik kalau kemudian semakin banyak juga kalangan masyarakat, ya, pengusaha-pengusaha yang punya perhatian juga kepada ini. Ya, bagaimanapun, ya,
ini anggaplah amal jariah kita Iya, betul. untuk bagaimana membangun olahraga ini lebih baik lagi seperti itu. Baik, Ya, Ketua, ya, sepertinya juga seperti biasa waktu juga yang membatasi kita. ya. Terima kasih. Terakhir Ketua, closing Ya. statement harapan KONI Kota Dumai ke depan Ketua. Baik. Kameranya. Oke, tentu sebagai Ketua PONI Kota Dumai, kami berharap semakin banyak pihak yang lebih peduli terhadap peningkatan prestasi, peningkatan apresiasi terhadap atlet-atlet kita, sehingga semakin banyak remaja-remaja kita, anak-anak generasi muda kita yang bisa menyalurkan aktivitasnya kepada aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Tentu kita tidak bisa menghilangkan secara langsung kenakalan remaja itu, tetapi olahraga menjadi salah satu alternatif bagaimana kemudian mereka punya kesibukan tersendiri untuk menghabiskan waktu-waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan dengan olahraga ini mereka bisa semakin berprestasi, dan tentu kita sangat berharap ada dukungan dari semua pihak agar semakin banyak putra Dumai yang mampu berbicara dan berprestasi di tingkat yang lebih besar lagi. Mari bersama-sama kita bersinergi membangun Dumai untuk menuju menjadi kota idaman yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Terima kasih. Pak Agus Setiawan ST, Ketua KONI Kota Dumai. Sama-sama. Mudah-mudahan bincang-bincang ini juga memberikan manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Amin, amin. Paling tidak ini juga memotivasi kepada semua penggiat olahraga untuk tetap eksis dalam olahraga ini. Dan juga mudah-mudahan Kejurukot Kota Dumai tahun 2024 sukses. Amin. Dan tentunya juga sukses untuk Pemprov tahun 2026. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Budi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Agus Setiawan ST, Ketua KONI Kota Dumai. Saya Budi Andrian Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.